Lihat nggak? Iya, iya. Itu yang disebut dengan Jabal Qurban, atau tempat di mana dieksekusinya Sayyidina Nabi Allah Ismail alaihissalam Jabal Qurban yang akan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi tempatnya di sana, lokasinya di sana. Ketika sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sempat ragu dengan mimpi beliau. Apakah mimpi itu dari Allah atau mimpi dari setan? Tanggal 7 beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya. Tanggal 8 beliau bermimpi kembali menyembelih anaknya. Kemudian mimpi tersebut beliau ragu. Ya, beliau sangat ragu, beliau tidak percaya apakah mimpi itu dari setan atau dari Allah. Ya, maka hari tersebut disebut dengan hari Tarwiyah. Hari yang penuh dengan kegalauan, keresahan, kekhawatiran, apa segala macam, entah itu perintah Allah atau Rasul atau perintah setan. Yang kemudian beliau membawa air dari Masjidil Haram, yang kemudian beliau menuju ke suatu tempat yang lapang, maka beliau mengguyurkan air tersebut, lalu beliau memandang ke depan seakan-akan itu seperti mahsyar. Yang kemudian beliau yakin dengan mimpi itu, baru pada tanggal 10-nya disebut dengan hari nahar, hari disembelihnya Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian Allah ganti dengan kambing. Maka ketika beliau sampai di suatu tempat itu mengguyurkan air, kemudian beliau yakin, maka hari tersebut disebut dengan hari Arafah. Arafah dalam bahasa Arab itu yakin, tahu, meyakini, maka disebut dengan Arafah. Itu salah satu juga penamaan, dan ini pendapat yang paling muktabar, atau pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya daripada Nabi Adam dan Siti Hawa yang nggak jelas itu kisahnya, ya. Kita nggak menafikan Nabi Adam dan Siti Hawa, enggak, kisahnya ada, cuman jangan terlalu diagung-agungkan, ya, sehingga itu menjadi akidah kita tergelincir. Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu digoda oleh setan, yang kemudian masing-masing dari 3 orang ini melempar 7 butir, sehingga pada akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim, picik matanya itu, buta sebelah mata, yang kemudian ritual tersebut terjadi di sana. Samping kiri kita ada bangunan bagian tidur, mungkin nggak lihat. Samping kiri kita itu Jemarat, Bapak Ibu, ya. tutup. Samping kiri kita yang bangunan warna hijau, warna kain abu-abu. Astagfirullah. Itu kan semacam ada kayak cembungan di atas, ya. Sana. Oh, itu Jumratul Aqabah, Wuladan Wusta, itu di sana. Oh, gitu. Ya, jadi itu tempat jumrohnya. Nah, kita kemarin itu dari travel kita ada Ridwan Kamil, Pak Wakasat, Bima Arya, kemudian Mahfud MD, itu kita semuanya penginapan kita di hotel ini, Bapak Ibu, ya, yang warna coklat. Khusus untuk travel kita itu VIP semuanya. Jabat semua ini. Nah, untuk kalangan Indonesia, ini kalau kita lihat kanan kiri kita ini semuanya punya orang Arab. Tenda-tendanya orang Arab. Tapi kalau kita itu sektornya nomor 231 itu di sana, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Haji Furoda nanti di sana, sangat dekat dengan tempat jumroh. Tapi kalau khusus orang Indonesia yang reguler itu nanti setelah terowongan ini, kurang lebih jaraknya 3 km. Iya, terowongan Mina banyak, cuman bukan di sini terowongan Mina yang terjadi insiden itu. Nah, nanti kita bisa keluar dari sini, kita bisa lihat ke arah kiri kita. Itu adalah tempat di mana Asia Tenggara wukuf. Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei, dan semuanya itu nanti setelah terowongan ini kurang lebih jaraknya 3-4 km itu jalan kaki, karena tidak boleh ada kendaraan yang masuk. Kecuali memang harus menaiki daripada stasiun atau menaiki kereta, ya, atau yang VVIP. Nah, makanya untuk travel kita itu kemarin kita alhamdulillah tembus di sana untuk sektor kita. Jadi untuk istirahatnya apa segala macam itu dekat dengan Jemarat. Jadi tidak perlu jalan kaki terlalu lama. Kemudian inilah di samping kanan kita, Bapak Ibu, ya. Ini adalah merupakan tempat tenda-tenda jamaah haji. Kalau Malaysia di atas bukit, kalau kita di bawah ini, Indonesia di bawah semuanya. Jadi kita muter gunung sana lagi itu, bawa batu, ya. Jalan kaki, harus jalan kaki. Jadi tidak ada kendaraan kecuali memang yang pakai kursi roda, itu ada petugasnya. Nah, ini juga terowongan Mina karena kebetulan berada di Mina. Kalau yang untuk insiden Mina itu bukan di sini. Sekarang yang insiden Mina, terowongan Mina itu sudah ditutup dan diganti, dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Itu kekacauan yang dibuat oleh orang-orang Syiah sebenarnya.
Nah, setelah mereka lempar jumroh, baru kemudian mereka tahallul. Nah, tahallul adalah menjadi halal dari rangkaian-rangkaian larangan-larangan umroh, larangan-larangan haji, larangan-larangan ihram yang memang sebelumnya diharamkan. Nah, tapi tidak semua larangannya itu menjadi halal, tidak. Ada beberapa larangan-larangan ihram yang memang untuk jamaah haji tidak boleh dikerjakan sampai tahallul tsani. Sampai nanti ketika sudah tahallul mereka halal, tapi dengan beberapa ketentuan. Tidak semuanya dihalalkan. Kemudian kembali ke Masjidil Haram, tawaf ifadah namanya. Ketika tawaf ifadah baru nanti tahallul kembali. Yang sa'i baru tahallul kembali. Nah, itu rangkaiannya. Dan rangkaian haji ini maupun rangkaian ibadah umrah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, merupakan adalah min syariatil qadimah. Artinya tidak lepas dari 3 orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang tersebut adalah sebagai ketentuan syariat kita. Mungkin kita awalnya mengira bahwa syariat yang kita lakukan saat ini adalah syariatnya dari Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dimana Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti kita tahu bahwa Allah itu menurunkan figur, contoh atau nabi-nabi untuk menjadi contoh kita. Itu dalam sirah disebutkan berapa? Teman-teman yang tidur nggak dengar ini? Disebutkan dalam sirah 124.000 nabi dan rasul, yang sebagian disebutkan dalam Al-Quran, sebagian tidak disebutkan. Wa minhum qad qasasnahum 'alaika min qablu wa minhum lam nafsushum 'alaik. Jadi sebagian disebutkan Al-Quran, sebagian tidak. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada berapa nabi dan rasul? 25 nabi dan rasul. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini yang wajib kita imani, wajib kita ketahui, dan wajib tahu namanya, dan wajib tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu sejarahnya, maka dalam kitab Sulam itu disebutkan setiap hembusan nafas orang yang sudah balik tidak hafal dengan nabi dan kisahnya, maka setiap hembusan nafasnya berdosa. Karena itu merupakan perintah Al-Quran untuk wajib diikuti semuanya. Untuk apa? Ya untuk kita bisa meneladani mereka. Kalau tidak tahu sejarahnya, kita cari istri, cari suami aja harus tahu bibit bobotnya, harus tahu pendidikannya segala macam. Betul atau tidak? Iya. Apalagi ini adalah contoh kehidupan kita, nabi dan rasul. Nah, 25 nabi dan rasul ini, orang-orang terpilih ini dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mereka terbaik menjadi yang terbaik. Ketemulah 5 nama nabi yang disebut oleh Al-Quran sebagai ulul azmi. Siapa mereka? Nuh. Secara berurutan zaman, pertama adalah Nabi Nuh, ya, kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Musa, yang keempat Isa, kemudian yang kelima adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 nabi ini, Allah pilih lagi, Allah sortir lagi dari mereka yang jadi yang terbaik menjadi lebih baik. Ketemulah 2 nama terbaik mereka. Siapa? Pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita ditanya siapa manusia terbaik di dunia, maka jawabannya adalah 2 orang, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Sekarang kita tanya, apa bedanya 2 nabi ini? Mungkin kita sepakat bahwa Rasulullah itu adalah khairul bariyah. Bagi kita orang yang mukmin, yang taat kepada Rasulullah, kita meyakini bahwa tentang kenabian Muhammad, beliau adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Tidak hanya itu, beliau adalah sayyidul anbiya wa imamil mursalin, penghulunya para nabi dan imamnya para utusan. Kita sepakat dengan itu. Tapi tidak semua manusia di dunia ini sepakat dan yakin dengan itu. Buktinya Yahudi tidak yakin dengan Rasulullah, Nasrani tidak yakin dengan Rasulullah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, semua agama mengakui kenabian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan tidak hanya mengakui, Yahudinya mengklaim Nabi Ibrahim adalah nabinya.
Nasraninya mengklaim bahwa Ibrahim adalah nabinya, apalagi kita. Pasti kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi kita. Dan ini dibantah langsung oleh Al-Quran. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslim. Tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, melainkan Hanifan Musliman, Muslim yang lurus. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim terpilih menjadi imamnya para manusia. Ya, wa idzibtala Ibrahimu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat dan lulus dengan kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat ini maksudnya adalah disebutkan oleh para mufassir itu bahwa kalimat ini ada 4. Ujian ini ada 4 yang lulus semuanya dijalani oleh Nabi Ibrahim. Pertama adalah syariat haji. Yang kedua adalah syariat khitan. Yang ketiga adalah membangun rumah tangga yang yang surgawi. Yang kemudian yang keempat ini adalah mendidik anak-anak dan juga mendidik istri menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita bicara haji, tidak ada landasannya dari Nabi Allah Ibrahim, maka haji kita tidak sah. Kalau kita berbicara masalah khitan, tidak disebutkan Nabi Ibrahim, maka tidak akan terjadi yang namanya khitan. Begitupun juga dengan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau tidak berpatokan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak sempurnalah keluarga kita. Oleh sebab itu, syariat ini menjadi syariatnya Rasulullah SAW